Ya, shalom teman-teman semua. Shalom. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan ya. Walaupun di tengah kondisi yang nggak menentu sekarang ini ya teman-teman, dengan keadaan COVID yang semakin meningkat, tapi saya bersyukur sekali pribadi bisa bertemu dengan teman-teman semua yang hadir di onsite walaupun dengan terbatas sekali ya, dan juga teman-teman semua yang di online juga. Kita bersyukur kita boleh hadir, kita boleh mengikuti ibadah pemuda pada hari ini. Walaupun tadi dengan keadaan yang tidak menentu, dengan keadaan yang terbatas, tapi namun kita tetap percaya kepada Tuhan kita yang pelindungan Dia selalu ada untuk kita dalam kondisi apapun, karena kita percaya bahwa kasih-Nya dan kita sudah melihat kasih-Nya yang dibuktikan lewat pengorbanannya di kayu salib. Oleh karena itu mari kita teman-teman kita renungkan kembali, kita masuk dalam hadirat Tuhan sambil mari kita nyanyikan pujian satu ini terlalu besar sama-sama. Yuk. Teman-teman yang di belakang mungkin bisa maju ke depan ya. Duduknya biar terlihat nih dengan terbatasan. Ya biar lebih padat. Oke. Terima kasih semua. Selamat beribadah. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sekali lagi kita mau nyanyi pujian ini bersama-sama. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar
Yesus, terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu Tuhan, atas segala anugerah-Mu yang Engkau limpahkan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Walaupun di tengah kondisi yang tidak menentu Tuhan sekarang ini, di mana kondisi COVID Tuhan, Omikron yang semakin meningkat Tuhan, mungkin sebagian dari teman-teman kami dan juga orang-orang di sekitar kami Tuhan mengalami ketakutan Tuhan dengan kondisi yang ada Tuhan. Tapi biarlah Tuhan kami dapat mengingat kembali Tuhan kasih-Mu Tuhan dan pelindungan-Mu Tuhan yang selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Dan sebentar lagi juga kami akan memulai ibadah kami, ibadah pemuda kami Tuhan, di mana Engkau masih memberi kami kesempatan untuk dapat beribadah, untuk dapat hadir Tuhan dalam hadirat-Mu, untuk mendengar Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami Tuhan dalam kondisi yang seperti sekarang ini Tuhan. Dan juga kami persembahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkaulah ya Tuhan yang melancarkan seluruh ibadah ini dari awal hingga akhirnya, dan kiranya hadirat-Mu nyata Tuhan dan hadir dalam tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Ya teman-teman, seperti kita tahu Tuhan telah menebus kita di atas kayu salib, dan oleh karena itu kita disebut sekerja Allah. Dan mari kita sama-sama kita menyanyikan I am a friend of God. Yuk teman-teman semua kita nyanyi, kita bersemangat, kita mau nyanyi sambil berdiri ya semua ya. Kondisi yang sebesar ini, mari kita tetap bersemangat, kita mau mengingat kembali kebaikan Allah karena Tuhan adalah baik. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good all the
teman-teman, seperti apa adanya Bapa kita yang sifatnya adalah baik. Dan juga kita sebagai orang-orang yang tebus oleh Tuhan, sebagai kita punya hati yang seperti Bapa. Dalam menjalani kehidupan kita, kita mau belajar untuk dapat melakukan apa yang Bapa kehendaki, apa yang menjadi hatinya Tuhan. Mari sama-sama kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Kita mau minta kepada Tuhan melewati pujian ini, mari kita renungkan sama-sama. Singer akan menyanyikan pertama-tama pujian ini untuk kita semua. Mari kita doa sama-sama. Seperti pujian ini ya Tuhan, berikan kami seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan, yang penuh dengan kasih yang sungguh besar ya Tuhan. Karena kami tahu sesungguhnya kami manusia tidak memiliki semuanya itu jikalau Engkau Allah yang tidak menyatakan dan memberikannya bagi setiap kami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya waktu yang singkat ini kami boleh sungguh-sungguh dapat merenungkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan yang kami renungkan ini boleh menolong kami memahami arti sesungguhnya mengasihi. Kami berdoa ya Tuhan, bagi setiap kami yang hadir tempat ini, kiranya Kau Allah yang boleh menjamah kami satu persatu. Bagi teman-teman kami yang juga tidak dapat mengikuti ibadah ini,
yang hanya dapat menyaksikannya secara online di rumah. Kiranya Kau juga Allah yang boleh memberkati mereka sama seperti Engkau memberkati setiap kami di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang besar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali teman-teman semua. Selamat sore, shalom. Ya, saya sangat bersyukur sekali pada hari ini ya apabila saya masih melihat teman-teman yang masih tetap mau datang untuk bersekutu di tengah-tengah naiknya angka COVID belakangan ini ya. Kalau tidak salah hari ini 37.000 ya. Iya, hari ini 37.000, kemarin 36.000 ya. Semakin nanjak katanya orang yang suka kripto itu to the moon. Ya, COVID kali ini lagi to the moon ya, belum to the Mars gitu ya, to the moon gitu. Ya memang akhir-akhir ini situasi tidak lebih baik begitu ya. Tapi kita melihat penyertaan Tuhan dari gelombang demi gelombang COVID yang terus-menerus ada di dunia ini, di bangsa kita tetap melihat ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ada pertolongan Tuhan yang sungguh sangat ajaib. Dan terlebih lagi, Lausa sangat bersyukur sekali apabila dapat melihat kalian semua di tengah situasi yang saat ini bukan artinya tidak berhikmat ya. Ada yang bilang, kalian datang ke gereja gak berhikmat, cuma cari Tuhan tapi tidak jaga kesehatan. Kita pun berusaha dari gereja untuk memberikan satu protokol kesehatan yang jelas gitu ya. Kita pun juga memberikan di ruangan ini sekalipun tertutup, kami juga memberikan air purifier supaya kita tetap ada sirkulasi udara, penyaringan udara yang lebih baik untuk teman-teman semua di tempat ini. Dan teman-teman juga minta kerjasama setiap kita, ya sekalipun agak sedikit mengurangi kehangatan, biasanya kita bisa tepak-tepok, ya bisa kita rangkul-rangkulan gitu ya. Tapi biarlah untuk sementara waktu ini kita lebih baik menjaga jarak satu sama yang lain. Bukan social distancing, physical distancing ya. Kalau social distancing kayaknya sosial kita jauh banget begitu ya, tetapi lebih ke physical distancing. Kita jaga jaga kontak supaya tidak terlalu dekat. Ya tetap juga memakai masker supaya bisa lebih tersaring untuk virus-virus yang kita tidak inginkan bersama-sama. Oke, thank you teman-teman sekalian hari ini. Dan juga saya sangat senang sekali juga menyapa teman-teman yang ada di kamera, yang ada di layar kaca saat ini. Kiranya Tuhan juga yang boleh memberkati teman-teman. Kalau sudah ada keberanian, mari kita datang. Dan kita memang harus sudah bersiap untuk hidup berdampingan dengan situasi yang seperti ini. Ya, karena kita tidak pernah tahu pasti kapan waktu ini akan selesai. Selain kita memang menjaga diri dan mau berdamai dengan situasi kita saat ini yang sedang terjadi. Oke teman-teman sekalian, hari ini tema kita yaitu adalah Love is Giving. Ya, oleh sebab itu mari kita buka Alkitab kita dari surat 1 Korintus 13. Ini ayat yang cukup terkenal sekali dan seringkali dipakai bagi mereka yang pertama kali jatuh cinta atau sedang kasmaran gitu ya. Ayat ini begitu powerful sekali. Saya nggak tahu di sini siapa di sini yang belum pernah jatuh cinta. At least suka-sukaan udah lah ya. Jadi ayat ini bisa ya. Seringkali dipakai begitu ya. Entah itu maksudnya apa ya, supaya dia terlihat rohani, supaya orang itu juga memperlakukan hal yang istimewa, tapi seringkali ayat ini dipakai. Oleh sebab itu kita mau belajar apa sesungguhnya yang firman Tuhan katakan melalui firman Tuhan ini. Ayat ini, perikop ini. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 demikian firman Tuhan berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu apa? Sama-sama teman kita baca. 1, 2, 3. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia bersuka cita karena ketidakadilan. Tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu.
Kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti anak-anak. Aku merasa seperti anak-anak. Aku berpikir seperti anak-anak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tapi nanti aku mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Bersama-sama, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Oke teman-teman, beberapa waktu yang lalu ada buku yang sangat menarik sekali yang diterbitkan dengan pengarangnya yang bernama Gary Chapman. Ya, Gary Chapman. Ada yang tahu buku apa itu? 5 Bahasa Kasih. Gary Chapman menuliskan satu buku yang menarik sekali, yaitu adalah 5 Bahasa Kasih. Buku ini sendiri ditulis oleh karena penelitiannya dan dia menuliskannya dalam bentuk buku untuk menunjukkan bahwa masing-masing orang itu memiliki bahasa kasih yang berbeda-beda. 5 bahasa kasih itu yaitu adalah kata-kata cinta, word of affirmation, ya. Dan yang kedua, quality time, waktu berkualitas. Dan yang ketiga adalah receiving gifts atau menerima hadiah atau memberi. Ada kemudian physical touch, ya, sentuhan. Dan yang terakhir yaitu adalah act of service, yaitu adalah melayani. Teman-teman kalau ditanya sama kita saat ini, ya kira-kira ya, Bang, lu bahasa kasihnya apa, Bang? Ya, yang dominan apa? Oke, dilayani, ya, dan dilayani dan melayani dan juga sentuhan. Oke, thank you Bang. Oke, saya mau tanya sama Han. Han, kamu bahasa kasihnya apa Han? Lumayan lah bagi yang jomblo, tahu kan? Hah? Apa Han? Jangan-jangan lu gak ada bahasa kasih kali. Hah? Makanya saya tanya, karena gak ada yang tahu. Hah? Oh. Pantes ya, pantes jombloan. Bercanda. Oke, Ricky, kalau Ricky apa Rick? Bahasa kasih. Hah? Kata-kata, ya word of affirmation. Oke. Bel, kalau kamu apa Bel? Quality time, oke. Ucup apa Cup? Hah? Hah? Quality time, oke, menarik sekali. Kalau Abi apa Abi? Physical touch, sentuhan, oke. Kalau Bang Christian apa Bang? Dia tanya istrinya. Wih, sampai hafal dia. Kayaknya semuanya dominan gitu ya. Iya, kalau Bang Christian ini, Kokotian ini semuanya dia dominan gitu ya. Jadi cukup pantas Anglia, kamu agak sedikit kurus Anglia. Enggak, dia digemukkan gitu ya. Oke teman-teman, jadi word of affirmation itu adalah kata-kata yang memberikan satu pujian gitu ya. Misalnya Titus kamu ganteng sekali, makanya beberapa anak GS manggilnya kamu Koko ganteng. Wah, karena memang bahasa kasihnya itu dia langsung terangkat gitu, dia merasa disayang. Juga ada yang quality time, pokoknya nggak tahu mau ngapain duduk aja di situ. Dia udah seneng banget ditemenin, ada waktu bersama-sama. Ya nonton bareng biasanya gitu ya, quality time gitu. Terus kemudian ada physical touch, kayak pokoknya dia itu sangat disayang sekali kalau dia itu dipeluk, kalau orang itu rangkul dia, pokoknya dia rasa disayang sekali begitu. Dan ada yang menerima hadiah, bahkan dia memberi, ya itu penyataan bahasa kasihnya dia. Dan dia ketika menerima hadiah itu sekalipun karet gelang 1 biji asal dikasih dia senang
sekali begitu ya. Padahal bekas dari sayur mana dari pasar. Oh dia senang banget itu. Ada yang sangat senang sekali dengan memiliki bahasa kasih yang demikian. Dan juga ada yang senang dilayani dan juga melayani. Ya, teman-teman sekalian, ini adalah sesuatu hal yang baik sekali ya bagi kita memahami bahasa kasih setiap kita. Kita sendiri bahkan nggak tahu apa begitu ya. Sampai ketika dikategorikan dalam 5 bagian ini, kita langsung bilang, iya saya senang begini, saya senang di sini, saya dan lain sebagainya begini. Kedua, anak saya memiliki bahasa kasih yang berbeda gitu ya. Kalau Ashley itu sukanya quality time. Kalau Alexa itu sejak bayi itu dia paling senang kalau dipeluk. Dia itu paling nyaman kalau dipeluk, adem kalau dipeluk. Kalau si Alexa yang anak yang kedua. Kalau Ashley ya mungkin yang sering bergaul sama Ashley kayak Christian, Anglia itu udah paham gitu ya. Nggak berhenti-henti ngobrol, asal dia di situ. Ngoceh, entah cerita dari mana, ada aja ceritanya. Ya. Dan dia sangat disayang sekali kalau ada yang temenin dan dengerin dia ngobrol. Yaitu orang yang memiliki quality time. Abel kayak gitu nggak Bel? Bercanda Abel ya. Ya. Ada yang sangat senang. Tetapi teman-teman ada satu problem ketika setiap orang melihat 5 bahasa kasih ini. Problemnya apa? Oleh karena mereka mengetahui apa yang menjadi kebutuhannya dia, seringkali tidak jarang ya, tidak jarang ini pun dapat menjadi konflik antara satu sama yang lain. Jadi setiap orang bilang bahasa kasih saya A, bahasa kasih dia B, begitu. Oleh sebab itu ketika sedang dalam pergaulan, persahabatan atau dalam berpacaran sekalipun, seringkali ini juga yang menjadi satu hal yang membuat konflik antara satu sama yang lain. Karena mereka mengatakan bahwa tangkinya kosong. Apa yang diberikan tidak sesuai dengan bahasa kasih yang dia punya. Wah, jadi ini menjadi satu patokan yang pada akhirnya menjadi satu tuntutan satu sama yang lain. Oleh karena apa? Ada yang punya word of affirmation tetapi pada akhirnya diberikan apa? Receiving gifts. Padahal dia nggak membutuhkan itu. Tetapi karena dia tidak membutuhkan, dia menuntut. Tetapi karena dia menuntut, dia tidak mendapatkan. Terjadilah konflik di sana. Teman-teman sekalian, kita melihat 5 bahasa kasih adalah satu hal yang baik untuk kita melihat posisi kita di mana, posisi teman kita, pasangan kita itu di mana. Tetapi teman-teman jangan jadikan 5 bahasa kasih ini menjadi the end of story. Ya, jangan. Karena apa? Karena seperti yang tadi saya katakan, jikalau setiap orang hanya menuntut, maka tidak ada yang memberi. Oleh sebab itu, tema kita yaitu adalah sesungguhnya apa itu cinta? Cinta itu adalah memberi. Cinta itu adalah memberi dan kemudian ada yang mengatakan begini, tapi kan dalam satu relasi kita juga, ini saya relasi dalam keseluruhan gitu ya, tidak spesifik kepada pasangan. Kalau berbicara mengenai relasi kan tidak hanya sekedar memberi, tetapi menerima juga penting. Oke, kita setuju akan hal itu. Tetapi teman-teman, ketimbang kita berfokus kepada menerima ya, tapi kita juga harus melihat betapa pentingnya untuk kita memberi sebelum kita memahami sebuah penerimaan. Kenapa itu juga penting? Karena begini, kalau kita tidak memberi, maka tidak ada yang menerima. Tetapi tatkala tidak jarang juga ada orang yang susah untuk menerima, ya. Tidak sedikit ada orang yang juga jarang untuk menerima. Tapi di sini kita fokus kepada pemberian. Love is giving, memberi. Karena sesungguhnya teman-teman firman Tuhan banyak mengajarkan kepada kita sesungguhnya apa itu cinta, dan cinta seringkali dikaitkan dengan satu tindakan. Bukan satu hal yang pasif. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat dari surat 1 Korintus yang tadi kita baca, itu merupakan nasihat dari Rasul Paulus. Kepada siapa? Kepada jemaat Korintus yang mungkin teman-teman sudah bosan dengar jemaat Korintus. Ya mungkin juga sudah tahu jemaat Korintus seperti apa. Jemaat Korintus adalah jemaat yang sangat-sangat luar biasa pintar. Mereka berhikmat, mereka memiliki begitu banyak talenta karunia yang sesungguhnya bisa dipakai untuk melayani jemaat Tuhan. Tapi pada faktanya di balik semua hal yang banyak itu yang mereka miliki, ada satu hal yang mengakar kuat, yaitu adalah selfishness. Bahkan lebih mementingkan kepentingan golongan. Teman-teman kalau baca di surat Korintus yang pertama, di situ Paulus sangat menegur keras apa yang terjadi di Korintus.
Ada yang menyatakan dirinya sebagai golongan siapa? Golongan Paulus, golongan Apolos, dan lain sebagainya. Artinya apa? Itu menjadi satu hal yang membuat mereka pada akhirnya eksklusif dan tidak jarang itu membuat mereka menjadi konflik satu sama yang lainnya. Oleh sebab itu, Rasul Paulus seringkali menyebut mereka sebagai apa? Bayi rohani. Karena apa? Dengan banyaknya pemahaman teologi, dengan banyaknya pemahaman filsafat, dengan banyaknya karunia rohani, talenta rohani, tetapi jikalau pada akhirnya tidak membuat mereka bertumbuh dan mengasihi satu sama yang lain, itu semuanya sia-sia. Ya, semuanya sia-sia. Makanya tidak mengherankan di sini Rasul Paulus katakan apa? Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ngomong kasih tapi tong kosong bunyi nyaring. Sederhananya begitu dalam peribahasa kita. Ya, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ini yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat Korintus yang sangat membangga-banggakan apa yang mereka miliki. Bahkan oleh karena kekayaan segala yang mereka miliki itu, mereka mempertanyakan Rasul Paulus. Rasul Paulus kalau kalian baca story-nya di 2 Korintus, justru Rasul Paulus dipertanyakan kerasulannya sama siapa? Jemaat Korintus. Ya. Makanya Rasul Paulus kalau kita teman-teman ada waktu membaca dalam surat 2 Korintus, mereka membandingkan segala fenomena supranatural yang rasanya tidak ada sama Rasul Paulus, ya. Padahal kalau kita melihat Rasul Paulus sesungguhnya kalau dia menjelaskan dalam 2 Korintus, itu dia banyak menceritakan pengalaman rohaninya yang bagi dia tidak seharusnya dia ceritakan, tidak merasa perlu untuk dia ceritakan. Itu satu hal yang membuat kita melihat kondisi jemaat Korintus yang begitu membanggakan akan pengetahuan yang mereka miliki, segala hal yang kaya yang mereka miliki, tetapi di sini mereka kekurangan kasih. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat, saya pikir semua agama akan mengidentifikasikan bahwa agama mereka adalah agama kasih, ya kan? Dan teman-teman pasti akan pernah mendengar satu istilah, semua agama mengajarkan hal yang baik, ya enggak? Dan seringkali hal yang baik identik dengan kasih. Benar bukan? Nah, tetapi jikalau kita berkata demikian, jikalau kita mendengar satu istilah pernyataan yang demikian, apakah sebenarnya demikian? Semua agama mengajarkan kasih, semua agama mengajarkan baik, tidak terkecuali agama Kristen. Dan apakah ya semua hal yang baik itu memang sungguh-sungguh adalah kasih? Teman-teman sekalian, untuk kita memahami lebih lanjut, love is giving, cinta itu adalah memberi. Tentunya kita harus mengerti dulu dong apa itu love. Iya kan? Apa itu love? Teman-teman sekalian, dalam Alkitab sebenarnya ada beberapa istilah kasih yang dipakai untuk menyatakan kasih. Ya, kalau teman-teman pernah mendengar, pernah membaca, yang pertama yaitu adalah kasih yang dengan memakai istilah storge. Ya, storge. Apa itu storge? Storge itu adalah kasih yang memang ada dalam keluarga. Itu storge. Misalnya kayak Niko sama siapa abangmu? Siapa sih namanya? Lupa gue, kenapa sih? Abang Taor gitu ya. Aduh, lupa gue. Ya. Mau gak mau sudah lahir dalam situasi demikian keluarga, itulah, kasih itulah. Mau buruk-buruknya abangmu, tetap kau sayang, benar bukan? Misalnya kayak si siapa namanya Mercy dan Sean gitu kan. Sesebel-sebelnya si Sean, ulahnya tetap kamu sayang, benar bukan? Itulah yang ada di dalam kasih storge. Kasih yang ada dalam keluarga ya. Dan yang kedua yaitu adalah kasih filia atau phileo. Phileo.
yang lebih merujuk kasih kepada persaudaraan atau persahabatan. Di sini ada yang bawa sahabatnya atau sedang sahabatan di sini? Siapa di sini ada yang sahabatan? Atau jangan-jangan teman belum sahabatan levelnya? Oh, rata-rata begitu ya. Habis ini kita cari sahabat ya. Ya, kasih filio itu adalah kasih sesama teman. Ya, kasih sesama teman. Kasih yang dengan kata lain yang memang kita berikan kepada teman. Kasih ini menggambarkan kasih persaudaraan atau persahabatan yang melebihi ikatan keluarga. Kalau storge kan mau gak mau ya udah di situ ya saya mengasihi karena dia memang keluarga kan, keturunan, darah begitu. Tapi kasih filio itu ada sesuatu hal yang benar-benar di luar keluarga dan kita mau mengasihi orang tersebut. Dan kita anggap sebagai teman. Phileo, ya, filia, ya. Oleh sebab itu kalau kita melihat di Lukas, hai Theophilus yang mulia. Nama saya kan ada Theophilusnya kan. Ya, Theophilus itu sendiri di dalam Lukas yaitu adalah sahabat Allah. Theos dan Phileos. Ya, jadi kepada siapa surat Lukas itu? Kepada sahabat-sahabat Allah. Banyak yang mengatakan bahwa Theophilus itu adalah salah satu orang yang menerima surat itu. Menerima kitab itu, menerima surat itu, tapi lebih merujuk kepada orang-orang lebih umum yang mengidentifikasikan mereka adalah sahabat-sahabat Allah, ya. Dan yang kemudian kasih yang ketiga seringkali disebutkan yaitu adalah kasih eros. Nah, kasih eros ini seringkali disebutkan atau dipojokkan sebagai kasih yang paling buruk, ya. Karena kasih eros ini adalah kasih yang sifatnya nafsu. Nah, seringkali eros ini, kayak begitu ya. Kayak kasih yang paling buruk itu eros aja begitu. Tapi teman-teman salah. Kasih eros itu adalah suatu hal yang baik yang memang harus ada khususnya kepada pasangan yang sudah menikah. Oke, itu adalah hal yang baik. Jadi bukan hanya sekedar nafsu yang negatif yang dicap itu jelek, itu kasih eros, bukan. Antara pasangan satu sama yang lain sangat membutuhkan kasih eros. Kayak misalnya Abi sama Gaby, Christian sama Anglia. Itu harus ada gitu. Jadi bukan ibaratnya kasih yang buruk. Ya. Bahkan teman-teman kalau kita melihat kasih eros ini adalah kasih yang sesungguhnya juga seringkali dipakai dalam Alkitab. Menyatakan relasi antara Tuhan dan umatnya. Jadi teman-teman, ya kita kalau misalnya ya jangan salah tangkap ya eros itu adalah suatu hal yang buruk-buruk. Lebih tepatnya harus pada tempatnya bagian ini. Dan yang terakhir yang dikatakan paling sempurna yaitu adalah kasih apa? Agape. Ya, kasih agape. Dirujuk Alkitab sebagai kasih yang betul-betul ultimate. Cinta ini abadi, sempurna, penuh pengorbanan dan tanpa syarat. Ya, agape adalah kasih yang sempurna. Ya, memang kita dapat melihat apa yang Tuhan Yesus nyatakan melalui karya salib adalah kasih yang benar-benar tanpa syarat. Kasih agape, kasih yang luar biasa. Dan ini yang membuat kita melihat sesungguhnya apa arti mengasihi. Lalu kita kemudian bertanya, kemudian kita harus pakai kasih yang mana? Semuanya kita harus pakai, gitu ya. Semuanya harus kita lakukan, tidak boleh dikecualikan satu sama yang lain. Karena semuanya adalah baik. Tetapi teman-teman kalau kita melihat, memahami kasih, maka kita harus memahami kasih, Kalau kita mau mengetahui kasih itu memberi, kita harus memahami betul-betul apa itu kasih. Kalau Alkitab mengatakan Allah itu adalah kasih. Benar bukan? Kalau Allah itu adalah kasih, maka kita harus memahami Allah itu sendiri. Kita harus memahami Allah itu sendiri. Teman-teman, saya percaya kita seberapa lama menjadi orang percaya sudah mendengarkan betapa Allah mengasihi setiap kita. Dan kita manusia sesungguhnya tidak dapat mengasihi yang sesungguhnya jikalau kita tidak melihat teladan daripada Allah sendiri. Semua agama mengajarkan kasih. Semua agama mengajarkan kebaikan. Tapi pertanyaannya, kasih yang seperti apa? Kalau mau ngomong-ngomong kasar ya sebenarnya ya. Kalau kita tidak mengetahui kasih yang sesungguhnya, yang Alkitab ajarkan,
maka sesungguhnya kasih kita semuanya kasih yang bulus. Ya, kasih yang bulus. Saya ambil contoh begini. Kenapa saya katakan demikian? Kalau misalnya tidak ada surga atau neraka, tidak ada konsekuensi, dan semua yang terjadi dalam dunia ini semua berakhir dengan baik. Apakah perlu ada kebaikan? Apakah perlu ada kebaikan? Jikalau kita tahu semua ending hidup kita akan masuk surga, perlu nggak kita mengasihi? Perlu nggak kita berbuat baik? Kalian paham sampai di sini? Jikalau semua orang mengetahui ending hidupnya akan masuk surga, perlu nggak kita berbuat baik? Perlu nggak kita mengasihi? Nggak perlu kan? Suka-suka gue mau hidup kayak gimana? Iya kan? Mau mabok kek, mau narkoba kek, mau seks bebas, hidup gue baik. Gue misalnya disakitin sama orang tua gue, kalau gue mau balas dia balik, gue bahkan bakar mereka. Toh gue hidup masuk surga, ya enggak? Tapi apa sih yang sesungguhnya agama ajarkan tentang semua agama mengajarkan kebaikan? Sesungguhnya kebaikan yang diajarkan simply untuk membuat manusia survive. Benar kan? Kasarnya membuat manusia survive. Dari mana? Untuk apa survive? Supaya ketika dia tahu hidupnya baik, endingnya dia tahu 1 tambah 1 sama dengan 2. Ketika dia hidup dengan baik, dia harus mengasihi, dia harus beramal dan lain sebagainya. Dia tahu ketika dia mati, itu akan dihitung sebagai satu syarat dia masuk surga. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan kita tidak diselamatkan karena berbuat baik. Kita diselamatkan bukan karena apa? Kita banyak mengasihi. Tidak seperti itu teman-teman. Alkitab tidak mengajarkan demikian. Saya bahkan mengatakan kebaikan kita bagaikan kain kotor. Mau kita berbuat baik apapun, hati kita penuh dengan kebusukan. Kalau kita mau jujur saja, ketika kita berelasi dengan orang lain, ketika kita mau melakukan hal yang baik, apakah benar itu kita lakukan dengan ketulusan? Saya mengasihi pemerintah, oleh sebab itu saya taat aturan. Apakah benar demikian ketika di jalan kita taat aturan? Saya sering begitu teman-teman. Ya, saya sering banyak omong kosong. Saya mau mengasihi pemerintah, saya mau taat. Tapi sering ketika ada lihat polisi depan saya kaget karena saya lupa pakai seat belt. Artinya apa? Apakah saya benar-benar baik pakai seat belt? Karena saya takut ditangkap polisi aja, benar bukan? Saya nggak tahu ketika teman-teman di rumah seperti apa. Seringkali kebaikan kita itu rancu hanya untuk bertahan hidup. Sebenarnya tidak benar-benar kita mengasihi, benar bukan? Itu sebabnya teman-teman, kalau kita mau katakan sebenarnya yang kita lakukan, mostly love is survival. Bukan love is giving sebenarnya. Love is survival dan memang kebanyakan agama mengajarkan hal yang demikian. Tapi kalau kita melihat apa yang Alkitab ajarkan, justru kita mengasihi, kita berbuat baik oleh karena Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Pertanyaannya adalah, sebelumnya apakah memang kita nggak ada kasih, nggak ada kebaikan? Ada, ya. Kita diciptakan sama Tuhan dengan hukum moral. Keberadaan Tuhan pun kita tahu oleh karena apa? Hukum moral. Hukum moral itu apa? Tidak boleh membunuh, jangan berkata dusta terhadap sesamamu. Itu namanya hukum moral. Bahwa ada kebaikan dalam hati kita. Itu semua karena pancaran dari Tuhan itu sendiri. Ya teman-teman, tapi ketika Tuhan sungguh-sungguh menyatakan melalui pribadi Yesus Kristus, kasih yang sesungguhnya, itu membuat kita bercermin bahwa sesungguhnya kita tidak pernah layak untuk dikasihi, tapi Allah mengasihi kita. Itulah yang kita teladani, itulah yang kita lihat sesungguhnya. Saya mengasihi Titus, saya mengasihi Christian, Lea, Niko, kalian semua
Bukan karena saya tahu mengasihi, tidak. Bukan. Karena Allah yang terlebih dahulu mengasihi saya. Bukan karena kesanggupan saya mengasihi dan kemudian orang mengatakan, aduh kamu baik banget, kamu orang yang sangat mengasihi. Tidak. Kebaikan saya kalau mau jujur, bulus. Saya baik supaya kamu baik sama saya kok. Kalau mau ngomong jujur ya. Tapi karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi saya, artinya apa? Saya yang awalnya tidak mempunyai kasih. Tapi karena Allah yang memberikan, menganugerahkan kasih yang besar. Itu sebabnya saya yang tidak punya, kini saya bagiin. Andai pun kamu gak baik sama saya tetap kasih. Saya tetap mengasihi kamu. Karena bukan saya yang mampu, karena Tuhan yang mengasihi saya. Itulah kita memahami Allah itu adalah kasih, teman-teman. Dan kalau dikatakan dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 dikatakan apa? Sebuah perintah baru kuberikan kepadamu agar engkau saling mengasihi sebagaimana aku telah mengasihimu, engkau juga saling mengasihi. Dengan begitu semua orang akan tahu bahwa engkau adalah muridku jika engkau saling mengasihi. Siapa yang ngomong ini? Tuhan Yesus sendiri. Kita adalah murid-murid Tuhan. Tapi satu indikator utama, jikalau engkau saling mengasihi. Mengasihi apakah artinya kita harus selalu indikatornya berbuat baik? Satu hal atau misalnya indikatornya adalah suatu hal yang enak? Tidak, teman-teman. Semisal kalian melihat saya berbuat dosa, tapi kalian membiarkan saya hidup dalam dosa, kalian tidak mengasihi saya. Mungkin kata-katanya, nasihatnya gak enak. Tetapi itu adalah bukti kalian mengasihi saya. Demikian pula ketika saya menasehati kalian atau menegur kesalahan kalian. Love is love. Love is God. Dan ketika kita mengasihi, identitas kita bukan kita taruh dalam pribadi kita, tapi kita taruh di atas, di dalam pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya. Dan kita melihat setiap kasih yang dinyatakan adalah memberi, adalah suatu tindakan. Dalam Efesus 4 ayat 2 sampai 3 dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayat 2 sampai 3. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Di sini kembali kita melihat. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi love is not passive. Love is aktif. Sama halnya dengan hal ini kita memahami ketika Yakobus mengatakan apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati apa teman-teman? Apakah keselamatan harus ditambah dengan kebaikan? Tidak. Bukan begitu. Tapi iman tanpa perbuatan adalah mati menyatakan adalah apa? Apa yang kita pahami tentang kasih, jikalau hanya stop berhenti di kita, itu omong kosong. Karena apa teman-teman? Alkitab mengajarkan dan Tuhan Yesus sendiri mengajarkan, Allah sendiri menyatakan ketika dia mengatakan aku mengasihi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia apa? Mengaruniakan. Love is giving. Sekalipun dampak dari pemberian itu menyakitkan. Teman-teman, ketika kita giving, it's not always good, feel good. Seringkali ketika kita mengasihi itu bahkan menyakiti hati kita. Ketika kita memahami arti kasih yang sesungguhnya. Kita tahu orang itu menyakiti saya, tapi saya mau mengasihi orang itu. Saya memberikan pengampunan kepada orang yang sangat mengasihi saya. Itu giving bukan? Hah? Saya mengasihi orang yang menyakiti saya. Saya mengampuni orang yang menyakiti saya. Itu giving bukan? Sakit enggak? Sakit banget. Saya melakukan kebaikan ya.
Saya taat pajak, saya membayar pajak dengan taat, dengan nominal yang besar. Tapi ketika saya tahu korupsi di Indonesia merajalela, sakit nggak? Sakit nggak? Sakit. Tapi kita tahu yang kita lakukan itu seperti kata Tuhan Yesus katakan apa? Berikan apa yang diberikan memang kepada untuk kaisar dan berikan memang kepada untuk Allah. Sakit nggak? Sakit. Kesel nggak kita lihat orang yang korupsi? Kesel. Tapi dengan begitu apakah itu meniadakan kewajiban kita bayar pajak? Enggak. Yang kita lakukan karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Apalagi teman-teman kalian bisa contohin. Mengasihi, memberi memberi itu tidak selalu enak, tapi juga menyakitkan teman-teman. Itulah sebabnya ketika saya mengangkat satu isu di pendahuluan tadi mengenai bahasa kasih, kalau kita hanya berhenti kepada bahasa kasih kita masing-masing, maka kita akan berakhir sengsara. Karena bahasa kasih yang dinyatakan oleh Gary Chapman ini sesungguhnya bahasa kasih yang sifatnya adalah aktif. Setiap orang harus melakukan. Setiap orang harus melakukan bagiannya. Ada memang kita menerima. Tapi ada bagian kita yang besar yaitu adalah memberi. Ketika kita melayani, kita mengasihi. Ketika kita mengasihi, kita melayani. Pertanyaannya adalah ketika kita saling melayani, apakah ada yang tidak terlayani? Semua pasti kita akan terlayani. Kalau kita saling mengasihi secara aktif, apakah ada yang tidak dikasihi? Semua akan terkasihi. Oleh sebab itu setiap kita take part untuk memberi. Bagaimana dengan kasih yang menerima? Teman-teman, menerima juga adalah bagian dari kita mengasihi. Ada yang bilang, love is giving, itu indah. Ya, tapi faktanya banyak orang yang hidupnya susah. Hidupnya dari awal mulai dari nol. Menerima kasih dari orang lain susah loh. Karena ada pride, benar gak? Susah banget untuk terima. Kenapa? Aduh gue gak usah ditolong deh. Gue bisa kok. Mulai curigation sama orang-orang. Ini orang pasti ada maunya. Nanti gue utang budi sama orang itu. Iya gak? Kata-kata itu sering keluar kan? Tapi teman-teman kalau kita sampai pada titik yang demikian, mungkin kita perlu mengoreksi hati kita, diri kita. Karena mungkin yang kita lakukan, yang kita pegang selama ini bukan usaha, tapi kita sedang menanam kesombongan. Karena ketika kita memberi, ya saja itu bukan karena kemampuan kita. Tapi karena kita melihat kasih Allah yang besar kita berikan. Dan ketika kita menerima kasih dari orang lain, kita perlu melihat itu adalah penyataan kasih Allah melalui orang lain untuk kita. Tapi jikalau kita melihat, gak usah dikasih, nanti gue utang budi sama lu. Sebenarnya yang kita lakukan selama ini hanya memupuk kesombongan kita. Dan itu adalah hal yang paling Tuhan benci adalah apa? Kesombongan. Karena kesombongan adalah usaha untuk kita mengandalkan diri kita sendiri. Alkitab pun mengatakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Siapa manusia? Termasuk kita. Jadi teman-teman sekalian, ayo mari saat ini kita memikirkan akan hal ini. Bulan Februari adalah bulan yang tahun ini adalah kita merayakan Sinja, ya kan? Minggu depan kita merayakan apa? Valentine. Kalau kita Sinja apa? Sama orang tua kita. Kita hormat gitu ya. Dan kemudian orang tua kita menyatakan kasih dengan memberikan angpau, ya kan? Dan ketika kita melihat hal itu sebenarnya ada satu hal yang kita lihat. Tidak hanya ucapan syukur yang kita lihat di Sinja, tapi apa? Penyataan kasih, benar bukan? Saya tidak tahu teman-teman yang tinggal di sini dan tidak bisa pulang kayak Titus. Dapat scan QR code ya Titus ya? Luar biasa. Karena kalau keluarga Cijunia gitu ya masih toto itu harus nyojak dulu ya. Baru boleh gitu. Nggak ada urusan QR code, nggak ada. Harus nyojak dulu gitu ya. Waduh kayak gitu. Tapi sekarang belakangan sampai ada yang bilang, buset kok zaman kapan, zaman apa ini ya. Ngomongnya kayak begitu. Tapi teman-teman ada satu kita lihat di sana kan. Mengasihi, kita hormat sama orang tua. Mau kita jelek-jelek gimana, Sinja semua pada baik. Ya, mengampuni semua, ya enggak? Ya, semuanya jadi baik, semua saling mengampuni.
Ya, semua saling mengasihi, mau membuka lembaran yang baru, iya kan? Setiap Sinja itu. Kita lihat itu satu hal bukti salah satu percikan kasih yang daripada Tuhan. Kemudian kita Valentine, kita merayakan hari kasih sayang. Apa yang kita pahami dengan hari kasih sayang? Seringkali apa? Coklat, ya kan? Dari zaman kita brojol juga. Valentine apa? Coklat gitu. Dulu saya pertama kali tahu Valentine, tahu coklat. Wih, saya udah merasa pede banget, saya yang paling ganteng gitu kan di sekolah. Dan pada Valentine gak ada yang kasih saya coklat sama sekali. Ih gila, saya merasa diinjak-injak begitu ya. Tapi teman-teman, itulah hari Valentine adalah di mana kita saling mengasihi, memberikan kasih satu sama yang lain. Awalnya mulai dari spesifik kepada pasangan dan mulai merebak kepada teman kita, kepada orang tua kita, pemahamannya berubah begitu. Dengan kata lain apa di sini kita melihat love itu aktif dan memberi. Dan inilah harus yang diusahakan masing-masing orang. Bukan karena dia bisa, tetapi orang yang sudah menerima kasih yang besar daripada Allah, apapun bahasa kasihnya, ayo kita memberi. Dengan apa? Seluruh totalitas hidup kita. Kita memberi kasih dengan totalitas hidup kita. Jadinya teman-teman, kalau misalnya kita udah saling nih ya, tahu nih, oh bahasa kasihnya Niko, itu tadi apa nih? Physical touch ya, begitu gitu ya. Terus kemudian tidak sesuai, dosa baper begitu teman-teman ya. Kita perlu melihat bahwa teman-teman kita dengan keterbatasannya memahami kasih itu harus begini. Mari kita terima, mari kita juga memberi. Jangan sungkan, jangan ragu-ragu, bahkan tidak usah bertanya-tanya bahasa kasih dianya apa begitu ya. Ya just love aja, mengasihi begitu. Hanya karena memang apa? Tuhan mengasihi kamu. Mari kita memancarkan kasihnya. Dan kasih adalah identitas sejati kita adalah murid Tuhan. Teman-teman, yang saya ngomong ini enak. Karena habis ini bagian susahnya. Apa itu? Ketika kita harus melakukan setelah ibadah. Bukan cuma kalian, saya pun demikian. Ya. Bagaimana itu rasanya susah? Ya merit lah, baru tahu rasanya apa arti mengasihi yang bagaimana itu begitu, gitu ya. Baru tahu ketika kita sayang, ternyata salah begitu. Oh ternyata bahasa kasihnya ini gitu ya. Tapi gak apa-apa, at least you try. You try, you learn, you do the best, you do better. Kayak begitu. Oke teman-teman, sampai di sini perenungan kita. Mari kita ambil komitmen baru. Mari kita mengasihi. Kita sadar bahwa kita mengasihi bukan dengan kekuatan kita, tapi kita mengasihi oleh karena Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dan mari kita berikan kasih itu kepada siapapun. Karena perintah Tuhan Yesus pun mengatakan apa? Kasihilah musuhmu. Bahkan termasuk orang yang menyakiti hati kita. Oke teman-teman, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, ajar kami senantiasa memandang kepada Engkau, Allah yang mengasihi. Karena kami tahu ya Tuhan, sesungguhnya kebaikan, kasih yang ada dalam hati kami tidak tulus. Kami mengasihi bukan karena kami sungguh-sungguh mengasihi. Kami mengasihi supaya orang mengasihi kami juga. Kami mengasihi supaya kami bertahan hidup. Bahkan kami mengasihi ya Tuhan, supaya Tuhan melihat, mempertimbangkan kasih kebaikan kami untuk membawa kami kepada sorga. Tapi kami salah, ampuni kami jikalau kami memiliki sikap yang demikian. Kami mau mengasihi ya Tuhan, sekalipun kami disakiti. Kami mau mengasihi ya Tuhan sekalipun orang gak mau terima kasih dari kami. Bukan karena kami mau diakui, tapi karena memang kami mau memberikannya. Karena kami telah menerima kasih daripada Tuhan dan kami mau memberikannya kepada siapapun. Karena setiap orang layak untuk dikasihi. Bahkan musuh-musuh kami. Tuhan tolong ajar kami untuk melihat kepada Engkau. Engkau bahkan mati bagi orang-orang yang telah menyakiti Engkau, yang telah membuat Engkau menderita. Ajarkan kami melihat itu semua. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ucap syukur, amin. Ya teman-teman,
Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana kita sebagai manusia yang terbatas ya, terkadang kita punya definisi kasih yang karena kita terbatas ini kita berbuat baik ataupun kita melakukan sesuatu karena mungkin ada sesuatu gitu. Tapi dari firman Tuhan tadi yang sudah memberikan kebenaran juga ya, di mana kita bisa tahu dan kita bisa belajar kasih itu dari Tuhan Yesus, di mana Dia sudah menunjukkan kasih yang sempurna dengan mati di kayu salib untuk kita semua. Oleh karena itu, mari kita belajar dari Tuhan Yesus agar kita bisa mengasihi sesama kita bisa mengikuti teladan Tuhan. Baik, kita sebentar lagi kita mau memberikan persembahan. Teman-teman semua bisa mentransfer ya lewat QR code yang ada di kursi di depan, ataupun juga bisa melalui nomor rekening juga ya kalau yang sudah simpan. Seperti itu, mari sambil memberikan persembahan, mari kita nyanyikan satu pujian Bahasa Cinta. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama untuk mengadakan persekutuan pemuda pada malam hari ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan, kami mau berterima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami dari firman-Mu bahwa kami sudah seharusnya saling mengasihi satu sama lain dengan kasih yang benar, yaitu kasih yang memberi sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Dan kiranya kami bisa
terus saling mengasihi satu sama lain sebagaimana Engkau mengasihi kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami ingin mempersembahkan sedikit yang ada daripada kami Tuhan. Kiranya Kau yang pakai apa yang ada ini Tuhan untuk membangun gereja-Mu, terutama untuk persekutuan pemuda Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, pengumuman oleh Mas Stanley. Oke, thank you teman-teman yang melayani hari ini untuk Mercy, Priti, Anglia, Jason, Christian, Lea, dan juga Han. Thank you teman-teman yang melayani hari ini, juga untuk Gaby dan juga Ucup, juga bagian dari kameramen, Pak Yuzar. Ya terima kasih, biarlah Tuhan yang disenangkan, dimuliakan atas pelayanan kita. Dan saya ingin mengumumkan satu hal bahwa minggu depan kita bersama-sama akan merayakan Valentine. Ya, kita bersama-sama akan merayakan Valentine, temanya sudah ada atau mau surprise atau bagaimana begitu? Hah? Oh tunggu aja di IG. It's my dream mas, ya itu ya. Valentine kita, oke. Ya, minggu depan kita akan mengadakan Valentine secara hybrid teman-teman. Tapi kami tetap mengajak kalian untuk bisa datang di tempat ini secara onsite. Karena memang tetap touchingnya beda lah ya. Ketika kita di rumah, dari ketimbang kita datang sama-sama di tempat ini. Minggu depan kita akan lakukan secara hybrid, ada yang Zoom, kalau ada yang Zoom itu ya. Lewat via Zoom kan ya, benar ya? Dan juga akan dilakukan secara onsite tempat ini. Tempatnya di lantai 3 teman-teman, bukan di sini. Oleh sebab itu saya ajak kita semua untuk bersama-sama kita mau Valentinean bareng di gereja kita, di youth kita. Dan kita juga, mari juga ajak teman-teman kita yang di luar sana yang kita kenal, butuh kasih Tuhan dan lain sebagainya dengan persekutuan komunitas. Mari kita ajak mereka juga untuk boleh join ya. Percaya deh, minggu depan itu menarik sekali pembahasannya ya. Ya enggak Koko Tian? Iya, itu menjadi pembahasan yang bekal juga bagi yang akan merit gitu ya. Pokoknya bagus deh, enggak hanya merit, pokoknya bagus deh. Percaya sama saya ya. Pokoknya minggu depan itu akan ditayangkan lewat hybrid juga ya. Itu untuk mengantisipasi karena kita melihat belakangan ini angka COVID sangat nanjak gitu ya. Dan kita terus doakan bagi bangsa kita, biarlah Tuhan yang boleh berkati pemerintah kita, Pak Jokowi, beserta dengan jajarannya supaya dapat mengendalikan angka kenaikan COVID di Indonesia. Kita doakan juga tim medis yang bekerja di garda terdepan, kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap mereka. Oke, jadi itu saja. Besok juga ada ibadah minggu di tempat ini. Ibadah 1:30 dan ibadah siang jam 10, besok juga perjamuan kudus. Jadi ajak teman-teman untuk bisa join di ibadah minggu besok gitu ya. Yang bisa bangun pagi 7:30 ya. Kalau misalnya yang bisa jam 10 gitu ya. Kita tetap datang onsite teman-teman. Kita usahakan untuk tetap datang onsite. Oke, teman-teman sekalian, apakah ada tambahan dari pengurus? Oke. Oh iya teman-teman, ini yang ditunggu-tunggu. Jadi sebarkan di mana-mana gitu ya. Ini berita yang penting sekali. Karena tanggal 8 sampai 9 Juli kita akan mengadakan Combination ya. Combination itu hanya tajuknya aja, ada temanya kok gitu ya. Ya, jadi kita akan mengadakan Youth and Teens Camp ya tanggal 8 sampai 9 Juli. Oleh sebab itu mengajak kita semua untuk bisa join. Saat ini target yang akan dicapai adalah 100 orang. Ya, 100 orang dengan biaya per orang itu 150.000. Correct me if I'm wrong. Benar. Ya, 150.000 per orang. Ya, anggaplah kita makan 1-2 hari lah 50.000 itu ya. Karena kos kan beda begitu ya. Ya. Tempatnya bagus. Minimal bintang 4 teman-teman. Minimal bintang 4 ya. 150.000 per orang. Jadi teman-teman, jangan, saya pikir tidak usah ditunggu-tunggu lagi lah ya. Habis ini langsung ke siapa? Ke Anglia untuk daftar segera. 8-9 Juli. Kalian belum pulang kan itu ke daerah kalian kan?
Soalnya itu sudah disurvei tanggal yang terbaik dari sekolah dan juga tempat kuliah. Bagi yang kerja bisa cuti katanya. Iya kan? Yang kerja bisa cuti kan? Ya, 8-9 Juli kita akan adakan satu camp bersama-sama. Dengan kata lain adalah jikalau tidak ada apa-apa dengan corona gitu ya. Tapi 8-9 Juli itu sudah fix untuk kita Youth and Teens Camp di gereja kita. Jadi teman-teman jangan sia-siakan waktu. Cuma 150.000 lah begitu ya. Kita bisa bareng-bareng tanggal 8-9 Juli langsung ke Anglia ya, ke Anglia. Anglia nanti tunjukkan namanya ya, siapa yang nggak daftar hari ini ya. Tulis pertama Bang Niko ya. Siapa tahu dia bawa ceweknya tuh. Ya, saya ketemu ceweknya di mall soalnya. Oke, Iren belum pulang kan Iren? Iya belum pulang, harus nggak daftar Iren ya, harus daftar Abel juga ya. Oke teman-teman, maafkan pembina yang cukup mengintimidasi untuk pendaftaran ini. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Juga mengajak teman-teman yang rindu untuk pelayanan di youth juga bisa hubungi Anglia sebagai koordinator bagian ibadah di gereja kita ya. Jadi teman-teman yang rindu untuk melayani silakan hubungi Anglia untuk pendaftaran. Dan juga kalau ke Jason sama Han ya. Ya, yang Jason yang main gitar yang ganteng ini dan juga Han yang juga ganteng tidak kalah gitu ya. Oke. Baik teman-teman, itu saja dari saya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Pesan dari saya tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan gitu ya. Supaya dengan kesehatan yang baik kita bisa jauh lebih berguna bagi orang lain. Oke, mari saat ini kita akhiri ibadah kita. Kita naikkan bersama-sama Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima. Silakan duduk. Persekutuan kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.